Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas Akuntansi Manajemen C akan menjelaskan tentang Activity Based Costing atau metode ABC. Pengertian dari Activity Based Costing sendiri adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver. Ini dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas produk. Activity Based Costing ini berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan yang digunakan untuk membuat keputusan strategik dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Selanjutnya adalah tujuan Activity Based Costing. Tujuan dari Activity Based Costing ini adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Activity Based Costing ini menitikberatkan pada penentuan harga pokok produk. Selanjutnya adalah fase Activity Based Costing. Fase Activity Based Costing sendiri ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase desain dan pengembangan, yang kedua fase produksi, dan yang ketiga adalah fase dukungan logistik. Pada fase yang pertama atau fase desain dan pengembangan produk, itu terdiri dari biaya desain dan biaya pengujian. Sedangkan pada fase kedua atau fase produksi itu terdiri dari unit level activity cost, batch level activity cost, product sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Dan yang terakhir adalah fase dukungan logistik, itu terdiri dari biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya garansi produk. Menurut Supriyono, ada beberapa manfaat dari penerapan sistem Activity Based Costing di perusahaan, yakni yang pertama, sebagai penentu harga pokok produk yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan perencanaan strategik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas yang melalui penyempurnaan yang berkesinambungan. Ada 4 kategori dari aktivitas dalam sistem Activity Based Costing menurut Supriyono, yakni sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas berlevel unit. Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung dan jam mesin. Kemudian yang kedua, aktivitas berlevel batch. Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Sebagai contoh, biaya aktivitas setup dan biaya penjadwalan produksi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas berlevel produk. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya, aktivitas desain dan pengembangan produk. Kemudian yang keempat, aktivitas berlevel fasilitas. Aktivitas berlevel fasilitas meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun, banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Contohnya, pajak bumi, depresiasi, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, keamanan, dan pertamanan. Dalam slide ini membahas tentang cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Di sini juga mengambil dari pendapat Supriyono
yang dalam pemilihan cost driver memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengukuran. Sistem activity based costing, terdapat cost driver yang dapat dipilih untuk digunakan. Cost driver yang dipilih sebaiknya memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya pengukuran. Kemudian yang kedua, pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi. Adanya struktur informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh kuantitas cost driver. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang tahap-tahap penerapan Activity Based Counting System. Activity Based Counting System ini bertujuan untuk menghasilkan informasi harga pokok produksi yang akurat. Perhitungan harga pokok produksi dengan sistem Activity Based Counting ini terdiri dari dua tahap. Activity Based Counting System merupakan suatu sistem biaya yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk yang dihasilkan. Tahap-tahap dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan Activity Based Counting System menurut Supriyono, prosedur tahap pertama untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based Counting System terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, penggolongan berbagai aktivitas. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan berbagai aktivitas ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi fisik yang mudah dan jelas, serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola. Yang kedua, mengasosiasikan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Langkah kedua ini menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktivitas berdasarkan pelacakan langsung dan driver-driver sumber. Yang ketiga, menentukan cost driver yang tepat. Langkah ketiga ini adalah menentukan cost driver yang tepat untuk setiap biaya yang dikonsumsi produk. Cost driver ini digunakan untuk membebankan biaya pada aktivitas atau produk. Di dalam penerapan Activity Based Counting System digunakan beberapa macam cost driver. Kemudian yang keempat, menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Langkah keempat ini menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya yang homogen adalah sekumpulan overhead pabrik yang terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan, dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh cost driver tunggal. Jadi, agar dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas overhead harus dihubungkan secara logis. Kemudian yang kelima, penentuan tarif kelompok. Langkah kelima ini adalah menentukan tarif kelompok. Tarif kelompok adalah tarif biaya overhead pabrik per unit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead pabrik untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dengan dasar pengukur aktivitas kelompok tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur tahap kedua. Dalam tahap kedua untuk menentukan harga pokok produksi, yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya overhead pabrik dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan dari kuantitas cost driver yang digunakan untuk setiap produk. Kemudian, Activity Based Costing System merupakan penghitungan biaya yang menekankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat dan membantu pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan perusahaan. Activity Based Costing System ini
membebankan biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan berdasar biaya pemakaian kegiatan. Activity Based Costing System ini merupakan sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas untuk memproduksi produk. Pada slide selanjutnya bisa dilihat di gambar pembayaran biaya pada Activity Based Costing System dapat berikut. Ini tahap pertama dan tahap kedua yang tadi sudah dijelaskan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya atau salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.